Oke, kali ini kita mau bedah sebuah standar anti penyuapan global, yaitu ISO 37001. Tapi kita nggak akan ngomongin sisi teknisnya yang ribet ya, kita mau lihat dampak strategisnya. Pertanyaannya simpel tapi penting banget, standar ini tuh cuma selembar kertas buat pajangan, atau beneran bisa jadi fondasi untuk membangun budaya integritas? Yuk, kita dalami bareng-bareng. Kita mulai dari angka ini. 3,6 miliar euro. Gila kan angkanya? Tapi ini bukan cuma statistik. Angka ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kegagalan manajemen resiko yang ya benar-benar katastrofal di salah satu perusahaan terbesar dunia. Betul, angka tadi itu denda yang dibayar Airbus. Kasus ini membuktikan satu hal yang krusial. Punya kebijakan anti korupsi setebal apapun, nggak ada artinya kalau nggak dijalankan. Ini jadi pelajaran bisnis yang mahal banget kan? Tentang bahayanya punya aturan yang cuma ada di atas kertas. Nah, jadi ini udah bukan lagi ngomongin soal etika doang loh. Ini murni soal liabilitas bisnis yang bisa bikin perusahaan lumpuh. Justru skandal-skandal raksasa kayak ginilah yang jadi pemicunya, yang maksa dunia bisnis buat cari solusi yang lebih terstruktur. Kalau kita tarik mundur, ada dua momen kunci nih. Skandal Siemens tahun 2006 itu kayak alarm pertama yang bikin banyak perusahaan merombak total sistem kepatuhan internal mereka. Terus, kasus Airbus di tahun 2020 jadi pengingat pahit. Bahkan perusahaan raksasa pun bisa jatuh kalau budaya integritasnya nggak kuat. Nah, dua kasus ini yang akhirnya bikin dunia bisnis global nuntut. Kita butuh sistem yang beneran bisa dipegang. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang gimana solusinya? Nah, disinilah ISO 37001 masuk. Ini adalah respons internasional yang dirancang sebagai semacam sistem pertahanan, biar bencana kayak di Siemens dan Airbus nggak kejadian lagi. Jadi ISO 37001 itu apa sih? Gini deh, jangan bayangin ini kayak buku peraturan yang tebel dan kaku. Anggap aja ini semacam toolkit manajemen yang praktis. Standar ini ngasih perusahaan cetak biru untuk membangun, menjalankan, dan terus-menerus memperbaiki sistem anti-suap mereka. Nah, yang paling menarik itu mekanismenya. Standar ini mewajibkan perusahaan untuk proaktif mengidentifikasi risiko, terus memantau operasionalnya secara rutin, menyediakan jalur pelaporan yang aman, dan yang paling penting, menerapkan checks and balances. Ini bukan lagi soal, wah ini praktek yang bagus. Bukan, ini syarat mutlak. Oke, kita udah tahu apa itu ISO 37001. Pertanyaan berikutnya, dan ini yang lebih penting, gimana cara kerjanya di lapangan buat nekan korupsi? Logikanya tuh sebenarnya simple tapi kuat banget. Pertama, sistem ini maksa Anda buat memetakan di mana aja titik-titik rawan suap. Kedua, titik-titik rawan itu wajib dipantau secara sistematis. Hasilnya apa? Peluang ketahuan jadi naik drastis. Ujung-ujungnya, risiko ketahuan jadi tinggi banget. Dan biaya buat korupsi, entah itu uang, reputasi, atau penjara, jadi sama sekali nggak sepadan lagi. Nah, ini dia intinya. ISO 37001 itu bekerja dengan cara mengubah kalkulasi untung rugi. Tujuannya satu, bikin suap jadi pilihan yang nggak masuk akal secara strategis. Ini logika bisnis murni, bukan soal patuh buta-buta. Dan disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya. Punya sertifikat ISO 37001 itu satu hal. Tapi, benar-benar ngebangun budaya anti suap yang hidup dan bernapas di seluruh organisasi, nah itu cerita lain. Itu tantangan sesungguhnya. Biasanya, ada dua jalan yang diambil perusahaan. Pertama, yang cuma kosmetik aja, di mana sertifikasi itu cuma jadi tameng reputasi, sekedar centang-centang box. Atau yang kedua, pendekatan yang tertanam mendalam, di mana prinsip anti-suap diintegrasikan ke dalam DNA perusahaan, mulai dari cara pimpinan ngambil keputusan sampai ke operasional sehari-hari. Nah, tabel ini nunjukin konsekuensinya dengan jelas banget. Kalau sistemnya beneran tertanam, kontrol internalnya jadi kuat, efek jerahnya nyata, dan kepercayaan dari investor dan publik pun meningkat. Tapi sebaliknya, kalau cuma kosmetik, kebijakannya cuma jadi dokumen mati, suap tetap jalan, dan yang paling bahaya, kepercayaan publik bakal terus hancur. Terus, gimana caranya biar sistem ini beneran tertanam? Ini bukan cuma tugasnya Departemen Kepatuhan loh, ini butuh komitmen yang kelihatan jelas dari para pemimpin puncak, butuh pelatihan yang nyambung dan terus-menerus. Dan yang paling fundamental, masukin integritas ke dalam KPI dan sistem insentif. Perilaku etis itu harusnya dihargai, bukan malah sebaliknya kan? Oke, kita sampai di bagian akhir. Pada akhirnya, ini semua tuh bukan soal gimana caranya lolos audit. Ini soal pertanyaan yang jauh lebih dalam, tentang buat apa sebenarnya sistem kepatuhan itu ada. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan, khususnya buat Anda para profesional. Coba tanya ke diri sendiri, di perusahaan Anda sekarang, sistem yang ada itu beneran substansif sampai ngubah cara orang kerja dan mikir, atau jangan-jangan cuma simbolis, cuma buat citra?
Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum ini semua. Efektivitas sebuah sistem anti-suap itu nggak diukur dari setebal apa buku prosedurnya, tapi dari seberapa dalam nilai integritas itu diresapi sampai jadi refleks buat semua orang di dalamnya. Dan ini pemikiran terakhir dari saya. Risiko paling besar dari kepatuhan yang kosmetik itu bukan gagal audit. Bukan, risiko terbesarnya adalah kita menipu diri sendiri. Kita merasa aman, padahal sebenarnya ada bom waktu korupsi yang terus berdetak tanpa kita sadari di fondasi perusahaan.